nyari botol bekas, kardus bekas yang bisa aku jual. Kalau aku lama-lama ke di sini, aku kan nggak dapat duit. Meli, Aduh, kenapa Pak? kamu ngapain ngasih roti terhadap pemulung ini? Tapi nggak ada salahnya kan? Apa lihat-lihat kamu, ha? Habiskan, habiskan. Pak, jangan kasar seperti itu Pak. Udah, memang sepantasnya dia di tempat sampah. Hari pertama kerja, aku harus lebih semangat hari ini. Setidaknya aku gak buat kesalahan hari ini, supaya aku bisa bertahan lebih lama di kantor ini. Secara sekarang cari kerja itu susah banget. Silahkan Pak. Baru, Mbak? Iya, baru Pak. Baru hari ini kerja. Saya Meli, Pak. Saya Pak Vero, selaku manajer. Oh, Pak manajer. Iya, Pak. Ya, Mbak Meli. Wah. Iya, Pak. Semangat ya, Mbak, kerja di perusahaan ini. Semangat banget dong, Pak. Iya. Sekarang pekerjaan susah. Iya, susah sekarang cari kerja makanya. Gak apa-apa, meskipun jadi satpam, yang terpenting aku bisa nafkahin kamu nanti. Maksudnya, Pak? Maksud saya, jadi gini. Kalau Mbak masih belum mempunyai pasangan, serta saya masih belum mempunyai pasangan, ya siapa tahu kita jodoh. Hidup saya udah mapan nih, udah jadi manajer. Kamu ketimbang panas-panasan di sini, Mbak, lebih baik saya nafkahin kamu aja. Makasih, Pak. Tapi mohon maaf untuk saat ini saya masih lebih fokus dengan pekerjaan saya daripada memikirkan tentang jodoh. Iya, saya tahu. Mbak Meli itu harus memikirkan matang-matang. Mbak kerja dulu, nanti malam mau tidur Mbak memikirkan, wah, aku itu mau dinafkahin oleh seorang manajer. Seorang manajer loh, Mbak, bukan seorang kuli bangunan. Mohon maaf, Pak, saya masih belum... muda kan ya? Masih. Mungkin umur 22 tahun mungkin ya. Iya, Pak. Wah, masih seger kulitnya. Silakan masuk, Pak. Gak terlambat kan ya, Mbak? Kurang 5 menit lagi, Pak. Oh iya, saya seorang manajer harus tepat waktu. Tepat waktu mengajari terhadap karyawan biasa di sini. Silahkan, Pak. Iya, iya. Awas Mbak, jangan kemakan rayuan buaya ini Mbak. Soalnya ini buaya Mbak di kantor ini. Jadi hati-hati Mbak, Mbak kan masih baru di sini. Iya, Bu. Siapa yang buaya? Iya, kamu. Kurang ajar. Aku itu manusia sekaligus manajer di sini. Ya emang manusia, tapi sikapnya seperti buaya, suka ngedeketin cewek. Nah, nggak apa-apa. Lelaki seperti saya belum mempunyai istri wajibnya memilih siapa yang pantas dan siapa yang mau jadi sehidup dan semati. Ya nggak apa-apa memilih, tapi nggak semua cewek yang digoda Pak Vero, nggak baik. Loh, Pak, Bu, jangan ribut di sini ya. Gak enak kalau didengar sama karyawan lain. Udah, nggak apa-apa Mbak, biar tahu kalau dia itu buaya. Gini Mbak, wajarlah seorang manajer seperti saya itu banyak yang iri. Padahal niat saya itu kan baik ngomong mulai tadi sama Mbak. Iya, malah datang nih ular piton. Ular piton gimana? Kalau ada lelaki satu dililit. Untuk apa? Untuk merampas uangnya. Dia matre, Mbak. Dia kacamata aja minta ke Mas Sidi. Sok tahu. Sudah, Bu, sudah. Aku aja dulu baru masuk, dideketin sama kamu. Bu,
Kalau aku tahu sikap kamu yang matrik seperti ini, nggak jadi tah. Pak, Bu, jam kerja tinggal 2 menit lagi. Silakan masuk kantor. Iya ya Mbak. Dasar ular hijau. Aduh. Buaya. Udah Mbak, jangan percaya sama omongan dia ya. Iya, Bu. Soalnya dia itu banyak ceweknya, jadi kamu jangan termakan ya sama rayuan dia. Terima kasih ya, Bu, sudah mengingatkan. Ya udah, kalau gitu saya masuk dulu ya. Iya. Semangat kerjanya Mbak. Terima kasih, Bu. Baru aja hari pertama kerja, udah ada aja yang ribut karyawan di kantor ini. Selanjutnya, hari-hari selanjutnya aku harus lebih bisa mengontrol emosi aku untuk menghadapi semua karyawan yang ada di kantor ini. Karena sifat karyawan di kantor ini emang nggak bisa ditebak sama isi pikiranku sendiri. Aduh. Duh, sial banget aku hari ini. Bisa-bisanya sih mobil aku tuh mogok. Terpaksa deh harus jalan kaki. Gimana aku tuh nggak mau jalan kaki, sedangkan Grab aja nggak ada. Biasanya tukang ojek yang mangkal di sana tuh ada. Kok tumben banget ya nggak ada sama sekali. Terpaksa deh aku harus jalan kaki. Waduh, udah jam 8. Gawat nih, aku terlambat lagi. Aduh. Oh Tuhan, mengapa hidup aku seperti ini? Kapan Engkau mengangkat derajat aku? Hamba-Mu ini ingin seperti orang-orang yang lain, mempunyai segalanya yang mereka mau. Tapi hamba-Mu ini serba kekurangan. Mau makan saja kebingungan setiap hari. Kapan Engkau akan mengubah nasib aku menjadi orang yang ada, menjadi orang yang mempunyai uang? Hamba-Mu ini lelah. Sampai kapan ujian-Mu ini? Ujian yang datang silih berganti dan bertubi-tubi seperti ini. Hamba-Mu ini tahu jika Engkau memberi ujian kepada hamba-Mu, berarti Engkau sayang kepada hamba-Mu. Aku tahu jika Engkau menyayangi hamba-Mu ini. Tapi hamba-Mu ini sudah lelah. Berikanlah hamba-Mu ini kekuatan. Aduh, maaf Mbak, maaf saya nggak tahu kalau ada orang jalan. Kamu tuh nggak lihat pakai mata kepala kamu, hah? Enggak Mbak, saya lihat ke sana barusan Mbak. Saya nggak tahu kalau ada orang jalan. Maaf ya Mbak. Kaki kamu tuh yang kotor itu menghalangi jalan saya ya. Maaf Mbak. Maaf. Saya bener-bener nggak sengaja beneran. Kamu pikir dengan cara kamu minta maaf sama saya itu semuanya kelar, selesai gitu, hah? Enggak ya. Nih, lihat nih pakai mata kepala kamu. Nih, kaki saya tuh kotor celana saya. Nih, lihat nih. Asal kamu tahu ya, saya tuh mau jalan kerja. Gimana saya mau kerja kalau celana saya tuh kotor gara-gara kamu ya? Dasar ya pemulung. Maafin saya Mbak, saya sungguh-sungguh bener nggak sengaja Mbak. Kalau saya tahu ada orang jalan, saya nggak bakalan selonjor barusan Mbak. Asal kamu tahu ya, hasil kamu tuh memulung, kamu tuh nggak akan mengganti celana saya. Celana saya tuh mahal, belinya di mall, bukan di pasaran, bukan seperti baju kamu itu ya. Ini Mbak, celana saya nggak Enak apa-apa kok dipakai. banget, sorry ya. Aku tuh nggak tertarik sama celana gelandangan kamu tuh. Iya, sekali lagi saya minta maaf Mbak. Maaf, enggak. Saya tuh minta ganti rugi 500.000. Aduh Mbak, 500.000. Mau dapat dari mana uang saya Mbak? Saya nggak punya uang sebesar itu Mbak. Ya makanya kan saya sudah bilang sama kamu, hasil kamu memulung ini nggak akan mengganti celana saya yang mahal. Ngerti kamu? Maaf Mbak, ini benar-benar tidak sengaja Mbak. Ini bukan disengaja tapi tidak sengaja Mbak. Sekarang hari apa?
saya nggak punya kalender Mbak, nggak tahu hari apa sekarang Mbak. Waduh, bener-bener ya kamu, ke hari pun sampai kamu lupa, hah? Ya saya mana mungkin harus menghafal hari sama tanggal Mbak. Sedangkan kerjaan saya kan jadi pemulung, nggak ada tanggal dan hari bagi saya Mbak. Ih, sekarang tuh hari Senin, hari keapesan bagi saya. Mana tadi mobil mogok, nggak ada pangkalan ojek, terus sekarang kamu menendang kaki saya, hah? Bukan Mbak, bukan. Bukan. Nih, lihat gimana cara saya bersihnya. Bukan Mbak, bukan maksud saya untuk menendang kaki Mbak. Saya nggak sengaja, soalnya kaki saya tadi itu kram, jadi saya selonjor. Nggak taunya Mbak tersandung ke kaki saya. Makanya kamu tuh kalau mau tidur di rumahnya, jangan tidur di pinggir jalan seperti ini. Kalau kamu tidur di pinggir jalan seperti ini, otomatis kamu tuh membahayakan nyawa orang lain. Mbak itu salah paham lagi. Saya nggak mau tidur Mbak. Terus ngapain kamu duduk-duduk di sini? Nggak punya tempat duduk di rumahnya? Nggak ada Mbak. Jangan pun kursi, rumah pun saya nggak punya Mbak. Saya tidur di kolong jembatan, di emperan toko, di teras-teras. Apa? Rumah tempat kamu tinggal itu nggak ada? Nggak ada Mbak. Wah, bener-bener ya hidup kamu. Apa coba yang mau aku ambil dari kamu untuk mengganti celana aku? Nggak ada. Baju kamu tuh compang-camping, apalagi topi kamu, celana kamu, sandal kamu itu. Buang-buang waktu aku bicara sama kamu. Mau sandal Mbak? Enggak, aku tuh nggak butuh sandal kotor kamu ya. Karena Sepasang? enggak, aku udah bilang enggak ya enggak. Karena sandal kamu tuh menginjak kotoran-kotoran yang ada di tempat sampah sana kan. Buang-buang waktu, sial banget hidup aku ketemu sama orang seperti kamu. Semoga aja aku tuh nggak ketemu sama kamu lagi, paham kamu? Sama, saya juga takut ketemu sama orang seperti Mbak. Seharusnya kamu tuh beruntung ketemu sama orang seperti aku, karena aku tuh wanita karir. Nggak ada beruntung-beruntungnya Mbak, takut dimakan. Dimakan? Iya. Kamu pikir aku apaan, hah? Awas ya, kalau aku tuh ketemu sama kamu, najis banget. Nakutin amat tuh cewek. Matanya melotot, kayak udah mau keluar. Bibirnya mangap kayak yang mau makan. Aduh, semoga aja aku nggak ketemu sama cewek itu lagi. Bener-bener takut aku ketemu sama cewek itu. Tapi salahku juga sih. Tadi karena kaki aku kram, aku selonjoran, dia tiba-tiba jatuh. Pasti sakit tuh kakinya. Apaan ini yang aku injek? Kayak dompet. Oh, jangan-jangan dompet ini milik Mbak yang galak tadi. Pasti. Tadi kan jatuhnya sampai berantakan kayak gitu. Aku pastiin lagi deh, ini bener dompet dia atau enggak. Permisi, bukan niat hati untuk mencuri atau mengambil sesuatu di dalam dompet ini, tapi cuma mau memastikan saja. Bentar dulu, aku lihat situasi kondisi dulu. Nanti kalau ada orang ngelihat, nanti aku dipikir mencuri lagi. Gak pernah lihat duit sebanyak ini. Aduh, mata aku sampai mau kemana nih? Wih, berapa ini ya? Ada yang warna merah, warna biru. Wah, pasti tadi itu bukan orang biasa. Kok banyak uangnya? Ini apaan lagi nih? Kredit. Bank Brizi. Wih. Ya, positif.
Ini adalah dompet orang yang tadi yang jatuh karena kaki aku. Aku harus kembalikan dompet ini kepada pemiliknya. Hitung-hitung sebagai tanda maaf aku tadi. Tapi uang sebanyak ini buat hidup aku 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ini cukup. Tapi jangan deh. Tapi mubazir. Tapi ini hak orang lain. Ferry, kamu tahu, kamu itu masih kesusahan. Memang butuh uang, tapi jangan mengambil hak orang lain. Dengar itu, Ferry. Kembalikan. Ya, harus dikembalikan. Tidak boleh mengambil milik orang lain. Tapi ini buat beli nasi padang ini enak ini ya. Sayang banget sih pemulung itu. Buka! Bukain cepetan, lama banget sih. Duh. Mohon maaf ya Bu, karena Ibu sudah terlambat jadi dilarang masuk ke dalam kantor ini Bu. Nggak boleh masuk. Iya Bu. Kata siapa satu nggak boleh masuk ke kantor ini, hah? Tadi saya sudah di briefing sama Pak Adi. Pak Adi yang bilang jika ada karyawan yang terlambat dilarang masuk ke kantor ini Bu. Oh, jadi kamu satpam baru di kantor ini? Iya Bu, saya satpam baru di kantor ini. Jadi kamu tuh belum tahu siapa saya di sini? Belum Bu. Siapa Bu? Saya itu direktur di kantor ini, paham kamu? Paham Bu, tapi mohon maaf ya Bu, saya harus konfirmasi lebih dulu ke Pak Adi. Berani banget ya kamu ngomong seperti itu sama saya? Di sini saya hanya menjalankan tugas aja Bu. Maaf ya Bu, saya harus lebih dulu konfirmasi ke Pak Adi. Duh. Oh, Pak Adi. Iya. Ini Pak, ada. Bukan. Oh, Ya, bukain. Oh. Pak Adi, lain kali bilang nih. Iya Bu. Saya tahu Bu. Mohon maaf Bu. Masalah ini ditunda dulu Bu. Karena ada hal yang lebih penting Bu. Bu Harni sudah ditunggu dari tadi Bu di ruangan rapat. Kemana aja Bu? Kok telat? Kamu nggak lihat celana saya? Hah? Kenapa Bu? Kotor Bu? Jatuh barusan. Oh. Iya Bu. Silakan Bu, masuk Bu. saya nggak tahu Pak. Iya, nggak apa-apa. Tapi lain kali hati-hati ya. Iya Pak, Karena maaf. dia adalah atasan saya. Tutup lagi. Iya Pak, maaf. Cepet banget sih itu cewek jalannya. Tadi aku lihat dia itu masuk ke sini. Pasti dia itu kerja di tempat ini nih. Soalnya ini besar banget nih, kayak kantor atau perusahaan ini. Ya udah, aku langsung masuk ke dalam. Aku ingin mengembalikan dompet ini. Lama kelamaan, kalau dompet ini masih ada di tangan aku takut. Imanku itu tipis, tidak tebal. Melihat uang sebanyak ini, pikiranku nasi padang, lalapan, opor ayam. Pasti enak banget. Pagi makan lalapan, siang makan nasi padang, malamnya makan opor ayam. Nikmat banget rasanya. Tapi bukan uang aku. Kalau uang aku udah aku belanjain nih. Gimana cara masuknya ya? Mana nggak ada orang yang lewat lagi. Ya, jadi aku harus nungguin di sini deh. Sampai ada orang yang bukain pintu untuk mengembalikan dompet ini. Iman aku harus kuat, harus tahan memegang uang sebanyak ini. Permisi, sepada.
Assalamualaikum. Kulo nuwun. Ada. Mohon maaf, ada apa ya Pak? Saya ada keperluan dengan seseorang. Seseorang siapa Pak? Dia itu cewek. Rambutnya itu kayak sepet. Sepet. Iya. Sepet. Apa sepet Pak? Sepet? Masa nggak tahu sepet? Kulit dalam kelapa itu Pak? Iya, serabut kelapa yang bisa dibilang sepet. Di sini nggak ada orang yang punya rambut seperti itu Pak. Iya, rambutnya kuning kayak sepet. Mohon maaf ya Pak, apakah Bapak sudah ada janji sebelumnya? Oh, nggak ada sih Mbak, tapi saya ada keperluan penting Mbak. Harus saya sendiri yang memberikan kepada orang itu Mbak. Tapi mohon maaf ya Pak, ketentuan di kantor ini, siapapun orang di luar karyawan kantor ini wajib memiliki janji terlebih dahulu jika ingin memasuki kantor ini Pak. Ya sudah, kalau saya nggak dibiarin masuk, saya tunggu di sini saja. Loh, Pak beneran mau tunggu di sini? Iya Mbak, karena ini sangat penting, darurat, emergency. Karena batas iman saya itu tipis. Loh Pak, malah Perut beneran duduk. lapar lagi. Ayolah perut, kompromi sedikit. Bapak lapar? Ya udah, Bapak tunggu sini bentar ya, saya masuk dulu ke dalam. Aku lupa, dari kemarin sore aku belum makan. Pantasan aja perut aku sakit banget. Aduh, perutku lapar banget, sampai mau kram nih. Mana cuacanya panas. Mas, nih, aku ada roti. Buat saya Mbak. Iyalah, buat siapa lagi? Katanya Mas lapar. Wah, makasih banyak ya Mbak. Kebetulan sekali saya diberikan roti. Soalnya saya nggak punya uang sama sekali untuk beli makanan. Ya udah Mas, makan aja. Ya, makasih banyak ya Mbak. Iya Mas, sama-sama. Maaf ya Mas, aku cuma bisa beliin Mas roti. Soalnya uangnya aku juga pas-pasan. Iya nggak apa-apa Mbak. Saya terima kasih banyak udah diberi makanan. Perut saya lapar banget. Hampir mau kram kayaknya. Udah makan aja. Oh iya Mas, keperluan Mas datang ke sini tuh ngapain sih? Saya mencari seorang wanita Mbak. Niat saya cuma ingin mengembalikan dompetnya yang terjatuh. Tapi saya nggak tahu namanya siapa. Ciri-cirinya gimana Mas? Sepet. Iya, maksud saya tuh badannya dia tuh kurus. 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 Terus tinggi? Lumayan tinggi sih. Badannya itu seperti kayak tulang nyatu sama kulit. Kayak tulang nyatu sama kulitnya, nggak ada dagingnya gitu Mbak. Aduh, siapa ya karyawan di sini yang seperti itu? Kulitnya putih kayak vampir. Putih kayak vampir? Iya. Putih kayak vampir. Tadi saya lihat dia masuk ke sini kok Mbak. Makanya saya kejar sampai sini. Tapi saya udah nggak diizinin masuk sama mbaknya. Iya Mas, saya nggak ngizinin Mas masuk itu karena saya tuh sebagai satpam harus profesional. Harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di kantor ini. Nanti kalau saya ngizinin Mas masuk ke kantor ini, yang ada nanti saya Mas yang dimarahin sama atasan saya. Jadi saya harus nungguin sampai kapan nih harus mengembalikan dompet ini? Tunggu sampai pulang kantor aja Mas. Jam berapa? Jam 4 sore. Sekarang jam berapa? Sekarang masih jam 12. 1, 2, 3. 4 jam lagi. Lama. Aku kan harus kerja. Nyari botol bekas, kardus bekas yang bisa aku jual. Kalau aku lama-lama ke di sini, aku kan nggak dapat duit. Meli, Aduh. Kenapa Pak? kamu ngapain ngasih roti terhadap pemulung ini? Iya Pak, saya kasihan dia belum makan katanya Pak. Tugas kamu di sini bekerja terhadap orang ya.
Kamu nggak usah sok jadi pahlawan. Jadi wanita pahlawan. Tugas kamu itu jadi satpam nih, security nih. Iya Pak, saya tahu tugas saya di sini sebagai apa, tapi nggak ada salahnya kan. Apa lihat-lihat kamu, ha? Habiskan, habiskan. Pak jangan kasar seperti itu Pak. Udah, memang sepantasnya dia di tempat sampah. Udah, di sini kantor, bukan tempat kamu. Pak Vero. Kamu itu tempatnya di TPA sana. Pak Vero. Yang bau-bau busuk, bau kotoran semua sampah itu. Pak Vero itu harus bisa memanusiakan manusia Pak. Jangan seperti itu. Dia tuh sedang kelaparan. Men, kamu gak sepantasnya ya menasihati seorang manajer. Kamu hanya seorang satpam. Apalagi kamu baru di sini. Iya Pak, saya tahu saya di sini cuma hanya sebagai satpam, tapi tidak sepantasnya Pak Vero tuh seperti ini kepada Mas ini. Meli, kita di sini sama-sama bekerja. Aturan kantor jangan samakan dengan kebaikan diri kamu. Kalau kamu pengen baik, jangan bekerja. Buat kebaikan sama orang saja, gak usah bekerja. Kita hidup butuh uang dan butuh cari makan. Iya bener Mbak Meli. Pak, saya ingin ketemu sama seseorang di sini, Pak. Perusahaan sini tidak menerima pertemuan penampilan seperti kamu. Kamu itu tidak bisa memperbaiki diri kamu, apalagi kamu mau bertemu sama orang. Tapi Pak, ini sangat penting Pak. Tolonglah Pak, ini menyita waktu saya. Saya seharusnya mencari barang-barang bekas untuk saya jual. Diam. Udah Pak Vero. Mbak Meli, kalau pengen ngasih sama pemulung jangan di sini Mbak. Gak enak dilihat orang kantor Mbak. Semisal ada pemulung lagi ke sini, Nah. gimana? Iya, benar Mbak Meli. Jadi kesempatan seorang pemulung untuk meminta di sini. Ada apa nih kok ribut-ribut di luar? Ini Bu, ada seorang pemulung yang nggak pantas ada di depan kantor. Mbak yang tadi kan? Oh, jadi kamu sampai ngikutin saya ke sini, ha? Bukan mau ngikutin sih Mbak. Ngapain kamu ngikutin saya ke sini, ha? Maaf Mbak, bukan maksud saya mau mengikuti Mbak. Saya di sini ada keperluan penting sama Mbak. Ini harus saya berikan kepada Mbak langsung. Jadi kamu mau minta uang sama saya? Benar Bu. Seharusnya kamu tuh mengganti rugi ini karena celana saya tuh kotor. Ibu jatuh mana Bu? Nih, gara-gara dia tuh nendang. Aduh, sabar. kaki saya. Sabar Mbak, sabar dulu Mbak. Tarik nafas, keluarkan. Kedatangan saya ke sini bukan bermaksud lain atau berbuat apa-apa gitu Mbak. Terus apa? Saya ingin kembalikan ini Mbak. Tadi kayak terjatuh ketinggalan. Terjatuh? Iya. Tempat ibu jatuh? Waktu Mbak jatuh, ini. Oh ini Bu, takut jatuh uangnya Bu. Jadi kamu mengembalikan dompet saya? Iya Mbak, tadi terjatuh saat Mbak jatuh mungkin. Dan saya tidak mengambil sedikit pun. Bener Mbak, kalau nggak percaya hitung aja. Kenapa kamu nggak mengambil dompet ini? Mbak, saya walaupun seorang pemulung Mbak, saya walaupun tidak punya duit sama sekali, walaupun saya bingung untuk makan, saya tidak pernah mengambil milik hak orang lain. Itu milik Mbak, jadi saya tidak akan pernah memanfaatkan hak orang lain demi saya sendiri. Tapi Mas kan butuh uang itu. Saya memang butuh uang, tapi uang bukan segalanya yang harus dipertanggungjawabkan di atas sana. Iya Mas, santai. Gak usah curhat Mas. Tugas saya sudah selesai untuk mengembalikan dompet Mbak dan beserta isinya. Saya mau pamit dulu karena saya harus mengumpulkan barang-barang bekas untuk saya jual. Mas, tunggu sebentar. Saya mau minta maaf ya atas kejadian yang barusan. Saya juga minta maaf juga Mbak atas kejadian tadi yang tidak disengaja sama saya. Saya beneran nggak sengaja. Dan saya mau berterima kasih karena Mas masih mengembalikan dompet saya. Sama-sama Mbak. Saya juga minta maaf Mas atas barusan. Nggak Kan apa-apa. saling memaafkan itu orang baik. Iya, nggak Saya apa-apa Mas. sebenarnya baik Mas. Nggak Tapi apa-apa. kalau saya dikhianati oleh pacar Mas, saya bisa jadi macan. Jangan percaya sama buaya. Diam kamu tak? Ya sudah kalau kayak gitu Mbak, saya mohon pamit dulu. Sebagai rasa terima kasih saya terhadap Mas, saya mau kasih sedikit rezeki buat Mas. Duh Mbak, bukan saya mau menolak, tapi saya menolong dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Nah. Tapi kalau mau dikasih nggak apa-apa Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Daripada saya mengambil, lebih baik saya diberikan Mbak. Iya. Kalau kamu menolak, ambil saya. Saya nggak pernah nolak. Mbak, sekali lagi rotinya makasih ya barusan ya Mbak. Mbak sudah memberi saya roti. Mbak mau uang? Enggak Pak, enggak usah Mas.
Lumayan Mbak, banyak. Iya, iya. Mbak, kalau gitu saya permisi dulu Mbak. Aduh, nggak kerja sekarang ini. Alhamdulillah bisa beli nasi padang langsung, nggak perlu kerja. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindu